mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdirinya saya di sini sebagai pembicara pertama dari pihak pemerintah yang akan menaikkan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Sebelum masuk pada argumentasi saya akan menjelaskan definisi dari mosi ini, yaitu mahasiswa, seseorang, ataupun pendidikan yang akan dilanjutkan kepada lembaga tinggi atau biasanya disebut universitas. Dan tes, yaitu tertulis, lisan, ataupun wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Dan talenta adalah sebuah bakat yang dimiliki oleh seseorang. Masuk kepada latar belakang mosi ini diadakan, yaitu karena banyak bakat dan minat siswa ditumbuhkan sebelum memasuki jenjang universitas dan dipetakan melalui perguruan tinggi berdasarkan fakultas ataupun jurusan yang mereka inginkan berdasarkan bakat dan minat mereka. Urgensinya di sini adalah banyak mahasiswa yang merasa dirinya masuk pada jurusan yang salah atau kepada fakultas yang salah dikarenakan banyak faktor, yaitu seperti faktor keinginan mereka, ataupun faktor untuk membanggakan orang tua, ataupun tekanan dari orang tua mereka masing-masing. Dewan juri yang terhormat, di sini limitasi yang saya berikan adalah tes penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada tes minat pembawaan pada masa pandemi seperti ini dibanding tes akademik ataupun penilaian. Mengapa begitu? Karena tes penilaian atau akademik di masa-masa pandemi seperti ini tidak terlalu dibutuhkan karena pembelajaran yang tidak berlangsung secara tatap muka ataupun kurangnya interaksi siswa terhadap guru. Maka dari itu, tes bakat dan minat ini dianjurkan sebagai tes yang valid agar siswa tersebut tidak merasa dirinya memasuki jurusan yang salah ataupun siswa tersebut tidak menghentikan pendidikannya karena ia merasa terjebak ataupun tidak merasa cocok ke dalam jurusan ataupun fakultas tersebut. Dewan juri yang terhormat, mosi ini diangkat karena masih maraknya kasus di Indonesia tentang beberapa mahasiswa yang menghentikan sekolahnya ataupun drop out dikarenakan merasa dirinya tidak cocok ke dalam fakultas ataupun jurusan tersebut, dikarenakan pembelajaran yang tidak sesuai ataupun karena faktor dorongan yang bukan dari dirinya sendiri, seperti faktor dorongan eksternal, yaitu orang tua, teman-teman, ataupun yang lain. Karena Dewan Juri yang terhormat tergolong pada masa-masa baru memasuki jenjang perkuliahan adalah masih usia-usia yang lumayan labil, maka dari itu banyak sekali mahasiswa yang masih bingung dengan minat ataupun bakatnya di mana jurusan yang akan ia lanjutkan untuk sekolahnya selanjutnya. Maka dari itu, tes minat dan bakat ini dilakukan agar siswa tersebut dapat memiliki pilihan di mana ia dapat memasuki jenjang jurusan selanjutnya dan melanjutkannya tanpa sedikit pun terbebani ataupun mereka merasa tidak cocok pada jurusan tersebut. Dan faktor yang saya sebutkan tadi pada tes minat bakat ini menumbuhkan SDM atau sumber daya manusia agar siswa-siswa yang ataupun mahasiswa yang lolos nanti kepada jenjang perguruan tinggi mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion ataupun minat bakat mereka. Di sini peningkatan tes minat bakat untuk memasuki perguruan tinggi diperlukan agar tidak banyak pengangguran ataupun mengurangi pengangguran karena banyaknya pesaing ataupun banyaknya pesaing mereka dikarenakan mereka tidak merasa yakin setelah lulus dari perguruan tinggi dengan fakultas yang mereka ambil. Maka dari itu, tes minat bakat ini sangat berguna untuk peningkatan SDM karena kita lebih menata lagi di mana mahasiswa tersebut didorong untuk menyukai bakat dan minat mereka itu sendiri. Karena Dewan Juri yang terhormat, jika berdasarkan tes minat ataupun tes talenta bawaan ini diadakan untuk penyusunan SDM yang lebih baik, maka seorang atau calon mahasiswa tersebut lebih percaya diri untuk menumbuhkan atau meneruskan bakat dan minatnya mereka sendiri
di dalam perguruan tinggi itu sendiri dengan jurnal terhormat, karena dapat diibaratkan bahwa perguruan tinggi itu sendiri adalah pintu gerbang yang akan memasuki dunia pekerjaan. Dan pasti banyak sekali seseorang yang tidak ingin bekerja di bawah tekanan karena suatu hal yang tidak ia sukai. Maka tes talenta bawaan ini dipergunakan agar para mahasiswa tersebut lebih percaya diri kepada dirinya sendiri karena ia sudah tahu bakat dan minat yang mereka miliki Dewan Jurnal Terhormat. Dan sekolah-sekolah sebelum universitas ini mendorong bakat dan minat siswa itu sendiri agar mereka lebih percaya diri lagi pada bakat dan minat mereka di universitas nanti, dan tidak merasa dikucilkan atau disingkirkan karena melihat teman-teman mereka yang lebih pintar dari mereka, dan ujung-ujungnya mereka malah merasa diri mereka salah jurusan Dewan Jurnal Terhormat. Karena pada data yang saya dapatkan di kampus.kuiper.com, sebanyak 87% mahasiswa merasa dirinya tidak cocok ataupun salah jurusan Dewan Jurnal Terhormat. Maka dari itu, tes minat dan bakat ini diperlukan agar sang mahasiswa itu sendiri, atau tes talenta ini dipergunakan agar si mahasiswa itu sendiri lebih percaya diri terhadap dirinya untuk masuk kepada jenjang yang selanjutnya. Dan untuk peningkatan SDM, bahwa sumber daya manusia yang lebih tertata dengan profesi yang mereka sukai masing-masing, dan tidak ada orang tua atau faktor internal ataupun eksternal dari mahasiswa itu sendiri ataupun calon mahasiswa itu sendiri yang harus mendorong ataupun tidak menerima jika mahasiswa itu tidak masuk jurusan ataupun fakultas yang tidak diinginkan oleh orang tuanya itu sendiri Dewan Jurnal Terhormat. Karena tes minat dan bakat ini berguna untuk meyakinkan para orang tua tentang bakat dan minat anak mereka, dan juga menumbuhkan sumber daya alam dan kepercayaan diri pada mahasiswa itu sendiri untuk masuk kepada jenjang perkuliahan selanjutnya.